saya Fajan Haris. Bersama saya Abdul Zulfikar. Saya Gusti Priyatna. Saya Muhammad Ilham Fikri. Saya Nafin Nurianda. Saya Muhammad Febrian. Saya dan tim sekarang sudah berada di salah satu ruangan di SMA 22 Jakarta, yaitu perpustakaan, dan bersama saya sudah ada narasumber untuk menjelaskan pengalamannya pada masa baru, yaitu Ibu Dwi Kamiati. Kepada Ibu Dwi, kami dan tim ingin menanyakan sesuatu tentang masa baru. Silakan. Oke Bu, yang pertama itu ada kapan sih lahirnya Orde Baru dan siapa sih pemimpinnya Bu? Ya. Orde Baru itu kalau tidak salah dibentuk pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Ibu sendiri lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1966. Jadi Orde Baru itu dibentuk pada tanggal 11 Maret 1966 dan pemimpinnya pada saat itu adalah Bapak Jenderal Muhammad Soeharto. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan kebijakan apa sih Bu yang dilakukan dalam politik, ekonomi, dan hukum pada masa Orde Baru? Banyak ya kebijakan-kebijakan politik yang dibentuk oleh Bapak Soeharto, yaitu diantaranya adalah kalau dalam bidang politik itu adalah ada yang disebut dengan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera itu sebenarnya adalah kelanjutan daripada kabinet yang dibentuk oleh pada masa presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno. Kemudian di sini adalah ada yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun Repelita, kan, kemudian ada Repelita 1, ada Repelita 2, ada Repelita 3 ya. Kemudian ada juga sampai Repelita 6. Lalu ada lagi yang disebut juga dengan lainnya, yaitu Kabinet Pembangunan, ya kan? Kemudian pemerataan pada bidang pendidikan, pemerataan pada bidang pekerjaan, kemudian pemerataan dalam bidang ekonomi ya. Berikutnya lagi adalah stabilitas di dalam bentuk-bentuk keamanan. Kita juga sudah masuk di dalam pada saat Orde Baru ini adalah masuk lagi di dalam anggota PBB ya. Jadi banyak hal yang memang Ibu, setahu Ibu adalah hubungan diplomatik juga dengan Malaysia dan Singapura, kemudian pemutusan hubungan dengan Tiongkok ya kan, kemudian Indonesia kembali menjadi anggota PBB ya, kebijakan politik. Kebijakan ekonomi adalah pemerataan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi waktu itu yang disebut dengan salah satunya trilogi pembangunan ya. Kemudian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah itu mungkin yang Ibu tahu. Pada masa ini apa Bu? Pada masa akhir periode baru itu yang Ibu tahu itu kan sebelumnya ada semacam apa ya, demonstrasi ya besar-besaran, terutama Ibu sendiri kan berada di Jakarta. Pada saat itu awalnya adalah Ibu pada saat sedang mengajar guru-guru SMP, namanya tutor dulu di daerah Cikini. Itu Ibu ingat banget ya, pada saat itu hari Sabtu itu terjadi demo di depan gedung PDI kalau nggak salah itu di Jalan Diponegoro. Kemudian dilanjutkan lagi sampai Ibu waktu itu tinggalnya di Halim, tidak bisa pulang karena memang terjadi pembakaran, penjarahan besar-besaran itu pada tahun berakhirnya Orde Baru, akhirnya berakhir pada tahun 21 Mei 1998. Oke Bu, pengalaman paling berkesan selama Orde Baru. Ya, pada saat Ibu SD tuh itu pemerataan perbaikan gizi ya untuk
rakyat Indonesia secara umum ya. Ini waktu itu tahun 77 aja sudah merasakan pembagian susu tuh untuk anak-anak sekolah ya. Itu luar biasa ya, karena untuk perbaikan gizi. Jadi setiap minggu kalau tidak salah di hari-hari tertentu itu kita diberi susu ya. Semua itu seluruh Indonesia ya, seluruh provinsi di Indonesia termasuk ibu sendiri. Kemudian di situ juga ada vaksinasi yang memang dilakukan oleh pegawai puskesmas di tempat kita tinggal, yaitu ibu rasakan itu. Kedua adalah pemerataan di dalam hal pendapatan ya. Jadi memang sekarang ini perbedaannya luar biasa mencolok ya. Jadi kalau pada saat masa Orde Baru itu kita itu terjamin ya, maksudnya dari segi ekonomi, dari segi pendapatan, dari segi pokoknya semua pemerataan itu terasa oleh bangsa Indonesia selama ini pada masa Orde Baru ya. Apalagi ya di situ yang mungkin ibu masih ingat adalah pada saat ibu kuliah itu juga ada beasiswa yang namanya Super Semar. Nah itu amat terasa bagi mahasiswa yang memang dia mampu tapi ekonominya kurang gitu ya. Jadi ada yang namanya beasiswa Super Semar ya. Jadi banyak anak-anak kuliah terbantu dengan adanya biaya Super Semar itu, terutama yang memang mereka yang umumnya beasiswa itu diperuntukkan bagi mereka yang memang punya prestasi tapi kondisi ekonominya yang kurang. Ya itu amat terbantu sekali bagi mahasiswa yang memang kurang mampu. Ya. Mungkin itu aja. Apalagi? Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi itu penjelasan dari narasumber kami tentang pengalamannya di masa Orde Baru. Tidak mau tanya lagi? Oke, cukup sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mau diulang lagi nggak? Coba dulu, lihat dulu. Coba kapan?